dari kelompok 2 kimia. Ya, selamat menonton. Happy watching. Sebelum kita lanjut ke praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu efek tindal. Nah, jadi salah satu sifat pada koloid yaitu efek tindal. Koloid memiliki berbagai macam sifat yang dapat membedakan antara suspensi dan larutan. Salah satu sifat koloid adalah efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk bahan-bahan, yang pertama kita memerlukan air yang matang dan hangat. Yang kedua, kita membutuhkan gula pasir. Dan yang ketiga yaitu kopi bubuk dan susu bubuk. Sedangkan untuk alat yang kita gunakan, di sini ada kertas karton hitam dan juga senter. Langkah pertama yaitu masukkan gula ke dalam air dan aduk hingga gula larut dengan sempurna. Lalu yang kedua, masukkan serbuk kopi ke dalam air dan aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir yaitu masukkan susu bubuk ke dalam air dan aduk hingga larut dengan sempurna. Jika sudah, diamkan beberapa saat. A few moments later. Dan apabila sudah didiamkan beberapa saat, kita dapat melihat perbedaannya. Dari gelas yang pertama, yaitu larutan gula, terdapat suatu proses homogen yang jernih dan stabil, serta tidak terdapat endapan. Pada gelas kedua, yaitu koloid susu, seperti hanya terlihat satu fase, tetapi sebenarnya terdapat dua fase dan terlihat keruh. Dan di gelas yang terakhir, yaitu suspensi kopi, terdapat dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil serta keruh. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan senter sebagai cahaya untuk melihat adanya efek tindal pada larutan, suspensi, dan juga koloid. Pada gelas pertama, yaitu larutan gula, cahaya dapat terlihat jelas, dan cahaya dapat diteruskan di sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus kertas. Efek tindal dalam larutan ini tidak tampak, sehingga larutan gula disebut juga sebagai larutan. Pada gelas kedua, yaitu larutan kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas, serta hanya dapat menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpencar dalam larutan. Maka larutan ini disebut suspensi. Pada gelas terakhir, yaitu larutan susu, cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid. Thanks for watching. See you next time and goodbye.